Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Jadi setelah banyak kesibukan yang kita lalui, kita akhirnya bisa produksi lagi. Kita akhirnya bisa take gambar lagi. Tentu dengan narasumber yang selama ini banyak direkomendasikan oleh teman-teman di luar sana. Oke, mari kita sambut Kak Atta. Selamat datang di studio Kak Atta. Oke, di studio sederhana kami ini. Ya, jadi perbincangan kita kali ini agak sedikit santai, tapi ya tetap santai. Jadi Kata ini adalah seorang yang ya menurut kita keren lah untuk kita ajak berbincang-bincang di wilayah seni, budaya, kreativitas, dan beberapa fenomena-fenomena perkembangan zaman yang menyeret aktivitas kesenian itu juga, Kak. Nah, kebetulan kemarin Kak Ate ini bikin kegiatan bersama teman-teman di Mandate Park. Itu ada semacam diskusi ya, Kak? Ya, diskusi. Diskusi soal kehadiran AI di tengah-tengah kita yang sering berkreasi begitu. Nah, beberapa menganggap ini ancaman, beberapa juga menganggap ini bantuan, bergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Tapi saya penasaran bagaimana seorang Kak Atta yang setahu saya selama ini aktif berkecimpung di dunia kreativitas, kepemudaan, bikin komunitas dan lain-lain. Bagaimana memandang kehadiran AI di tengah-tengah kita ini, Kak? Menurut Kak? Ya, Oke. Ya, terima kasih setelah mengundang saya di Tatap Bicara sama dengan teman-teman di sini. Sangat keren dan luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman. Sebenarnya jauh sekali ya kita berbicara tentang AI. Yeah. Tapi kan fenomena kekinian yang kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa salah artikan apakah ini membantu atau tidak. Nah, kemarin itu sempat sih saya sebagai kreator digital juga salah satu admin di lokasi wisata di Mandate, itu Mandate Park. Di IG-nya itu Mandate Park. Jadi saya biasa ulik-ulik tentang sound, tentang lagu yang ada di sini. Tapi saya rasa lagu-lagu yang kita adopsi di media sosial itu kebanyakan lagu-lagu yang viral, yang hits. Nah, itulah kemudian yang membuat saya, kenapa sih kita tidak gunakan unsur-unsur etnik di dalamnya? Tapi kan teman-teman bilang, kenapa bukan AI? Bukan AI. Kenapa harus etnik? Kenapa etnik? Ya sebenarnya ini menurut saya dan rekan-rekan di komunitas-komunitas di sana ini sangat membantu sih sebenarnya. Dan kemarin itu saya buat kegiatan dengan teman-teman komunitas termasuk abang juga yang datang kemarin itu. Dan narasumbernya itu kita berbincang tentang musik AI dan royalti dan distribusinya. Sampai saat ini saya lihat musik di media sosial itu, kalau musik daerahnya kita itu kalau teman-teman gunakan sebagai sound atau lagunya itu cuma satu. Iya. Itu Surugan Naumpa yang itu paling favorit ya. Iya, favorit. Itu pun yang di aransemen ulang. Iya. Yang pure yang pure originalnya itu belum masuk sebenarnya. Nah, kehadiran AI inilah yang membuat saya terkesima sih. Mengundang teman-teman kemarin untuk berdiskusi tentang AI. Sebenarnya responnya bagus sih, tapi
teman-teman distribusinya bagaimana, Ya itu. menggunakannya bagaimana. Betul. Nah sebenarnya kalau hemat saya sih AI itu sangat membantu sekali. Apalagi kan di AI kayaknya tidak kena copyright ya Kak, kalau digunakan di platform gitu. Atau Ya. bagaimana? Nah makanya itu yang saya coba kemarin. Saya mencoba masukkan lirik lagu Anak Keke itu. Lagu Anak Keke masuk di AI. Saya gunakan aplikasi. Saya bukan saya bukan siap. orangnya Suno. Saya bukan orangnya Suno, tapi saya gunakan Suno. Saya gunakan Suno, masukkan lirik Anak Keke itu, jadilah musik AI. Nah, AI. Jika teman-teman ingin mendengarnya, bisa di Spotify, bisa di YouTube juga, YouTube musik, YouTube Anak Keke cover. Itu nama saya di situ. Itu ada di Spotify. Ada. Oke, nanti kita gaskan. Bisa didengarkan. Oke. Anak Keke itu saya gunakan, terus saya distribusi. Saya masukkan distribusi agregator musik. Misalkan contohnya kemarin saya masukkan di aplikasi bawaannya TikTok. Namanya itu aplikasi Sunon. Saya masukkan distribusi. Awalnya sih ditolak. Tolak. Saya masukkan ulang kedua. Wah, ternyata dirilis. Masuklah rilis. Masuk di Spotify. Bisa juga ini. Kedua masuk di YouTube. Ternyata copyrightnya itu tidak copyright. Tidak kena pembatasan begitu. Tidak kena pembatasan. Saya rasa apakah liriknya, apakah musiknya, atau entahlah. Tapi kan sekarang bisa dinikmati, teman-teman bisa menikmati itu, mendengarkannya itu. Seperti itu. Oke. Nah, kita juga ini kan sering minimal bikin story lah, story. Memang kita kadang mencari ini list-list kedaerahan, musik-musik kedaerahan. Memang seperti yang dibilang Kak Atta tadi itu listnya kurang. Nah, kita beranjak ke proses kreatif di situ kan. Proses kreasi, apalagi yang punya background musik, ketika menggunakan AI, bagaimana pandangan tak persoalan wujud atau bentuk karya yang dihasilkan AI dengan sesuatu yang dikerja manual begitu? Iya. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana? Iya, kalau perbedaannya itu ya pasti ada lah. Yang dikerja dengan robot, dengan manusia itu pasti berbeda. Nah jadi kalau kita telisik dari unsur musiknya itu, kalau hemat saya secara saya bukan seniman juga sih, saya praktisi, saya meneliti tentang musik-musik etnik, musik-musik tradisi itu. Sebenarnya kalau lebih ke modern sekali, tetap ke modern, dan pola-pola unsur-unsur musiknya itu ya pola-pola biasa. Mungkin Kak Kano juga tahu pola-pola yang 135 seperti itu, dan tidak ada unsur-unsur unsur-unsur musik yang serius di dalamnya, musik-musik. Tapi kan genre-genrenya di dalam lengkap, tinggal kita pilih. Lengkap. Genrenya lengkap. Tapi semua genre ya genre-genre populer. Maksudnya musik-musiknya unsur-unsur musiknya, musik populernya, musik populer di dalamnya. Nah tapi kan di AI ini saya rasa yang membedakannya itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Nah disitulah saya rasa unsur kapitalistiknya sangat menggurita di dalamnya itu. Jadi kalau kita punya dana, kita punya modal, kita bisa gunakan yang pro, yang premium. Tapi kan kenapa tidak kita gunakan yang gratis dulu?
Nah, saya coba gunakan yang gratis itu bisa juga. Aman juga. Aman juga. Heeh. Kan ada versinya di dalam itu ada versinya, versi 2,5. Itu kalau kita masukkan musiknya cuma 2 menit. Nah, sekarang versi terakhir versi 3,5 itu bisa sampai 4 menit jadi musik. Jadi kita masukkan lirik, Iya, betul. langsung otomatis 3 detik, 4 detik, 5 detik langsung jadi musik. Ini memang instan Kak. Instan sekali. Betul. Nah, seperti itu. Ya menurut saya juga ini sangat membantu apalagi untuk konten kreator. Iya, Karena kadang kalau kita gunakan musik hak cipta orang lain itu kan kita kena banned gitu. benar. Tapi saya rasakan ini masih jadi perbincangan di luar Kak. Iya. Soal ada yang tetap menuntut orisinalitas karya, ada yang tetap menuntut estetikanya, ada yang bahkan merasa terancam dengan itu kehadiran AI, merasa terancam apalagi orang yang punya jasa usaha rekaman itu kan memang agak terancam. Bagaimana menurut itu, apakah itu bagaimana kita menyikapi itu? Apa kita memang harus merasa terancam atau fine-fine aja dengan kehadiran itu? Saya kira kalau ditanyakan terancam ya kita sebenarnya terancam. Karena kalau kita berbicara tentang orang-orang pekerja seni itu khususnya di ruang musik itu kita tidak bisa pungkiri kalau kita menggunakan AI tetap ada unsur kreativitas di dalam. Betul. Kita tidak bisa hilangkan itu. Jadi ketika kita tidak memiliki kreativitas dalam membuatnya ya pastilah cuma datar-datar saja. Karena AI kan sebenarnya masih ada sentuhan produksi musik di situ. DAW yang kita gunakan misalkan harus kita transfer lagi ke DAW dulu. Karena ketika kita download di Suno itu luarannya kan MP3, MP3. Jadi ketika kita distribusikan di platform agregator media sosial itu mintanya DAW, WAV. Memang ada standarnya begitu. Standarnya. Jadi download dulu, masukkan di aplikasi musik, masukkan kita mastering, mixing di dalamnya, terus kita download ulang. Itulah yang jadi kita masukkan di ininya, di distribusi digitalnya. Oke. Jadi unsur kreatifnya masih kita sih yang kerja, masih kita ada peran lah di situ. Bahkan musiknya juga kita bisa hilangkan. Kita masukkan rekamannya kita sendiri. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kehadirannya ini saya rasa membantu dan harus disambut dengan kebijaksanaan. Ya, benar. Kebijaksanaan. Nah, tadi kan Kak Atta sempat singgung masalah distribusi musik. Nah, jujur saja di kampung kita tercinta ini beberapa orang seperti saya juga ini masih buta peta bagaimana sampai ke jalur-jalur distribusi di era digital. Mungkin Kak Atta bisa sedikit memberitahu atau menjelaskan prosesi itunya bagaimana untuk mendistribusikan musik di era sekarang. Iya. Distribusi musik sih. Nah, sebenarnya kalau kita di skop Enrekang, Mas Rempulus secara umum, itu kan kita masih komunal sekali. Masih budaya gotong royong yang kita masih melekat, kuat. Dan itu yang akan kita bangun bersama teman-teman yang lain untuk membangun ciri khas musiknya kita supaya bisa didengar kalau kan masuk di digital dunia sudah mendengarkan. Betul. Nah, caranya itu saya mencoba saja. Entah itu didengar jelek, didengar kurang kreativitas. Yang penting saya masukkan unsur musik
tradisi di dalam, etnik. didengarkan apa tidak, yang penting sudah masuk di big datanya itu, big data yang memproduksinya nanti. Nah, cara saya gunakan yang sederhana saja, nggak usah terlalu ribet, harus agregator yang berbayar. Misalkan TuneCore kita harus gunakan yang berbayar. Yang saya gunakan sekarang itu cuma Sunon, aplikasi bawaan TikTok, TuneCore, cuma itu. Bahkan bisa juga BandLab, aplikasi BandLab itu bisa juga distribusi musik di dalamnya, tapi itu berbayar lagi kalau BandLab. Yang saya gunakan sekarang itu cuma Sunon sama TuneCore. Dan itu gratis, pure gratis. Saya baru memulai 1 tahun belakangan ini, dan saya juga dapat informasi dari rekan-rekan. Saya ulik-ulik sendiri, masukkan saja lah, masukkan semua. Bahkan musik-musik bass itu saya masukkan. Saya sudah mempilah-pilah, ini musik-musik bass, kecapi masih rempulu itu saya masukkan terus semua. Tinggal dikreasikan. Nah, misalkan kita masukkan, yang saya gunakan sekarang Sunon itu, aplikasi bawahnya TikTok, itu sudah ketika kita masukkan musiknya kita di dalam, itu sudah terdistribusi dalam seluruh media sosial. TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, bahkan Apple Music bahkan. Nah, itu sudah terdengar. Dan Meta, Facebook. Nah, seperti itu. Nah, bicara soal distribusi, ini kan distribusi kan ada apa ya? Ada komersialnya gitu. Iya, betul. Itu bagaimana prosesnya itu? Nah, itulah kekurangannya kita. Kita kan, teman-teman biasa bilang kita ambil jalur kesenian, tapi kan komersilnya mana? Kita mau pure berkesenian terus, sampai terima job sampai kapan? Betul. Nah, makanya saya ajak sama teman-teman di sini di Tata Bicara, kita ajak, ayo kita industrialisasi musiknya kita. Boleh. Tanpa industrialisasi kita mau apa? Betul. Kita tidak bakal didengar. Makanya ayo kita masukkan dengan industri itu. Kita seorang seniman, ada dosen saya dulu, seorang seniman tanpa berpikir industri musik, itu kalian akan tetap jadi pemain musik sampai terima job, dibayar dengan terima kasih. Betul. Itu kan banyak kan fenomena kesenian, job main dulu deh panggung, tapi kan kita terima kasih ya. Itu yang kita bangun melalui royalti, distribusi musik berbasis etnik ini memiliki peluang sebenarnya. Betul. Nah, royaltinya, misalkan royalti kita masukkan, ya sama dengan viewer itu, semakin banyak yang dengarkan, itu royalti akan naik juga. Dan permasalahannya di sini, Kak, jujur saya ini enggak paham ini bagaimana cara mendistribusikan. Nah, mungkin maunya kita mungkin akan ada lagi, kayaknya Kak harus bikin kegiatan lagi, minimal seminar bagaimana mengajarkan kami cara mendistribusikan musik yang punya royalti di era sekarang. Karena jujur di beberapa tempat itu teman-teman punya potensi berkarya, cuma kendalanya itu kita tidak tahu petanya seperti apa. Ya, jadi ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita kita ikut dengan zaman dengan tetap menggunakan senjata kita, yaitu kesenian. Kayak begitu, Kak Di. Iya. Nah, tapi ada beberapa fenomena lagi di kalangan pekerja seni, Kak, tentang yang sempat disinggung tadi soal idealisme. Iya. Bagaimana pandangan tadi itu sebenarnya? Iya, kalau berbicara dengan idealisme
dalam berkesenian itu kan tergantung pribadinya kita sendiri sih. Ingin karyanya kita, misalkan karya-karya avant-garde itu kita mau ke sana sih sebenarnya sudah agak ketinggalan sih kalau misalkan kita memiliki karya terus disimpan dalam device-nya kita, cuma di laptop. Betul. Laptop hilang, laptop apa, tanpa didistribusikan ke orang lain, kan itu kan punya kesenangan tersendiri sih menurut saya. Karena karya itu kan harus dipersembahkan sebenarnya. Betul, kan betul. Harus persembahkan. Kalau kita tidak persembahkannya itu kan istilahnya ya mendarah daging di dalam device-nya kita. Jadinya teman-teman kalau misalkan ingin berkarya ya tampakkanlah karyanya. Idealismenya ya tergantung dari disesuaikan sendiri sih. Tapi kan kalau konteksnya kita berbicara sekarang dengan distribusi musik digital itu, harusnya ya kita harus berperan aktif di dalamnya. Karena mau tidak mau ini zamannya sekarang memang ini. Iya. Kita harus memang berpartisipasi juga. Saya juga membayangkan orang bisa joget di TikTok itu dengan lagunya kita sendiri. Nice. Orang bisa bikin konten dengan soundtracknya kita sendiri. Makanya karya itu harus didistribusikan. Jadi kalau idealis dengan karyanya ya mungkin bisa sih, tapi kan harus profesional juga. Misalkan mentas dengan ADMS, dengan musik-musik seriusnya. Kan sekarang kan era zamannya sekarang, kita kan melihat musik itu dengan representasi. Betul. Representasi maksudnya orang menggunakan platform media sosial itu merepresentasikan dirinya untuk melihat bahwasanya ini saya loh. Betul. Representasinya di situ. Jadi orang tanpa musik ya di dalam media sosial itu, misalkan kita buat reels lah di Instagram misalkan, di media sosial. Kita buat reels tanpa musiknya itu hambar juga. Walaupun sebenarnya lebih original ketika menggunakan sound alami. Tapi kan kebanyakan sekarang zaman ini mintanya seperti itu ya. Kita ikuti, mau tidak mau harus berbaur di dalamnya kan. Betul. Gitu. Nah, ini kata juga kan kayak bentuk komunitas pemuda yang aktif. Apa harapan-harapan ini Kak kepada pemuda yang hidup berkelompok begitu? Ya, saya rasa sejak 10 tahun terakhir ini kita bergerak di komunitas apapun itu. Nah, di setiap kecamatan di Kabupaten Rekang semua ada komunitasnya, komunitas kreatif. Dan industri kreatif belum hadir komunitas di daerahnya kita yang masuk dalam industri kreatif itu. Memang banyak komunitas, tapi mereka masih konvensional, masih belum berbaur dengan ranah-ranah digital begitu. Betul. Banyak karyanya teman-teman, banyak. Tapi setelah bangun komunitas, sudah ada namanya, sudah berkembang, ini mau diapakan lagi? Ya, seperti itu. Kita mau kemana? Kita mau kemana? Nah, seperti itu. Jadi kekebalannya itunya kita harus membuat suatu, misalkan forum. Nah, misalkan di kesenian, karena kan kita kan selama ini bergerak di bidang kesenian kan. Nah, ada dua yang saya pelajari selama ini. Ada dua komunitas yang sangat potensial untuk kita masuk dalam situ. Misalkan Taman Budaya, Dewan Kesenian. Di kabupatennya kita, di daerahnya kita
dua itu belum hadir. Belum ada. Belum ada. Cuma ada sanggar, Betul, komunitas. betul. Cuma yang bergerak dengan kakinya sendiri. Betul. Belum bisa berjalan dengan kakinya masing bersamaan. Jadi pengennya saya bersama dengan komunitas-komunitas yang lain, entah itu dari komunitas kesenian, komunitas-komunitas industri kreatif dan segala macam, itu hadir dalam satu ruang. Betul. Dalam satu ruang yang bisa membangun, menciptakan karya yang fenomenal yang bisa kita distribusikan ke dunia. Seperti itu. Kalau saya ya harus berbaur, harus satu circle lah dalamnya. Betul. Terus menciptakan sebuah karya yang berbau etnis yang fenomenal lah, seperti itu. Nah, selama ini Kak, untuk membangun solidaritas atau rasa kepemilikan atau rasa cinta sesama kelompok itu, apa tantangannya menurut Kak ini? Iya sih. Apa tantangannya itu? Kalau secara pengalaman sih, Iya. kalau tantangannya di lingkarannya kita, di daerahnya kita itu ya figur, public figure yang membangun solidaritas teman-teman. Karena solidaritas kelompok itu sangat kuat ketika ada figur satu atau beberapa rekan-rekan yang ingin berkorban. Betul. Dengan itu, karena figur. Dan lagi-lagi ya SDM-nya kita salah satunya kurangnya ruang diskusi, itu kurangnya literasi, betul. literasi apalah segala begitu. Nah, kurangnya diskusi tadi itu yang membuat kita bergerak masing-masing komunitas dan relasi dengan pemegang kebijakan kepemerintahan. Kita kurang berkomunikasi. Betul. Itu. Nah, seperti itu. Kalau unsur yang kita gali, nilai-nilai yang kita gali di daerahnya kita itu banyak sekali. Mungkin Om Kahlo juga tahu lah, ada ribuan. Betul. Tapi kita bangunnya dengan literasi dan figur yang membangunnya itu siapa? Betul. Kapan? Kita mulainya dari mana? Betul. Nah, makanya saya mulainya dari sini deh. Mulai dari lingkaran kita masing-masing. Iya. Makanya saya mulai dari dari distribusinya tadi, dari ekosistem digital dulu. Ekosistem digital. Oke. Nah, makanya komunitas-komunitas ini harus bergerak dengan ekosistem digital dulu. Karena kita tantangannya itu. Betul. Nah, ya, jadi teman-teman pekerja seni di luar sana, siapapun Anda atau teman-teman yang punya kelompok, jadi ini menjadi PR kita bersama teman-teman. Gaungan yang lebih besar itu akan menciptakan energi yang lebih besar. Jadi jangan kita pisah-pisah, jadi harus kita kumpul sama-sama bareng. Dan seperti yang dibahasakan kata tadi, ayolah semua figur ambil peran masing-masing dan kita solidkan apa-apa yang kita bicarakan tadi di sini. Karena seperti yang dibahasakan kata tadi, di setiap kecamatan itu ada. Cuma kayak agak terbatas langkahnya kan, agak terbatas karena satu hal. Nah, persoalan tadi komunikasi ke pemerintah, ini menurut pengalaman saya saya cerita dulu dikit juga. Kemarin itu kita di sini tuh sangat pasif atau agak kurang komunikasi ke pemerintah. Bahkan ada stigma yang terbangun di pemerintah, katanya kelompok kita oposisi terus, jadi ya agak kurang akrab gitu. Tapi beberapa tahun terakhir, mungkin 2 tahun terakhir, kita dan teman-teman coba-coba untuk bangun komunikasi. Ternyata mereka welcome, Kak. Pemerintah itu sebenarnya welcome, asalkan komunikasi kita komunikasi kita itu ya terbangun dan tepat. Jadi stigma yang terbangun selama ini mungkin tanda kutip pengaruh idealisme kita yang kurang tepat. Makanya muncul pikiran-pikiran overthinking kepada pemerintah
Dan memang ini secara individu saya bicara, memang ketika kita ingin terlibat dalam pembangunan ya harus berafiliasi dengan mereka, pemerintah. Dan mereka welcome. Saya alami nih kemarin Kak, terlibat event sama-sama dan mereka sangat keren. Jadi teman-teman di luar sana yang ketika kita diskusi di pos-pos ronde itu di deker kayak gitu perlu kita kaji ulang deh kayaknya tadi karena kayaknya bahasa kita semua sama sebelum kita masuk ke ranah itu. Nah ini jadi PR kita sama-sama teman-teman, siapapun yang nonton, mari kita saling support dan membangun kembali komunikasi biar kita lebih kuat lagi begitu. Nah ada lagi kata? Oh sedikit lagi. Kalau afiliasi dengan pemegang kebijakan, sebenarnya hampir setiap event-event di daerah dalam 10 tahun terakhir itu semua berafiliasi dengan komunitas sebenarnya. Tapi kan kontinuitasnya, tindak lanjutnya yang masih kurang di backup. Misalkan ketika pemegang kebijakan atau pemerintah membuat event, kita hadir. Nah, betul. Kita apresiasi. Ketika komunitas yang membuat event, nah itu yang kurang apresiasinya. Seperti itu yang harus kita tangkap. Jadi harus ada cinta yang sama kan, boleh bertepuk sebelah tangan, harus berjalan beriringan. Seperti itu. Jadi begitu Bapak pemerintah yang terhormat yang kami cintai. Sebenarnya kami ini sangat love sama Anda semua, terbuka, dan memang begitu Kak, biasa terjadi ketika pemerintah yang bikin event, kita bareng semua ke sana. Tapi ketika ada kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas yang bikin acara, ya kenapa agak pasif gitu. Itu menjadi sedikit kritik dari kami agar komunikasi kita bisa erat dan kita sama-sama terlibat dalam pembangunan dengan mayor kita masing-masing, dengan senjata kita masing-masing. Oke, ada lagi kata? Satu Pi. Oh iya, lanjut Kak. Satu Pi ini kayaknya. Kalau membangun komunitas itu sebenarnya kita di sini harus ada satu event yang benar-benar setiap tahun dilaksanakan. Misalkan pesta komunitas lah. Ya, betul. Nah di situ kita ada sharing, session, inkubator dan segala macam. Nah disitulah pesta komunitas yang hadir. Kalau saya itu sih cerita saya sama teman-teman. Semoga teman-teman di luar sana yang dengar ini dan menonton ini punya niatan, punya visi misi yang sama dengan kita juga, ingin membesarkan dan meningkatkan apresiasi seni di daerah kita yang tercinta ini. Dan semoga pemerintah yang sempat menonton ini bisa melirik kita bahwa kita ini fine-fine aja. Kita ini mau bekerja sama. Kita ndak rebel-rebel amat lah gitu. Begitu kayaknya bahasanya paling aman Kak. Nanti lagi sedang sumbang. Ya begitu. Jadi kita menetralisir nada-nada sumbang itu. Pun kalau ada yang kalau ada yang agak sentimental di wilayah itu adalah oknum. Ketika kita betul-betul bicara pembangunan daerah, ya kita harus memang berkolaborasi dengan pemerintah. Oke Kakak, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya masih mau Kak banyak cerita, tapi ya udah kita akan lanjutkan di luar dari framing ini. Terima kasih teman-teman telah menonton ini. Bagikan, nonton dan komen siapa lagi narasumber yang keren diundang di Tatap Bicara. Seperti Kak Atta ini adalah recommended-nya teman-teman juga ketika saya jalan ke lapangan kemana. Coba undang Kak Atta. Oke. Thank you Kak Atta telah hadir di Tatap Bicara. Saya juga berterima kasih sekali ini sudah diundang di sini sama teman-teman yang lain. Orang-orang beragama, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
tata bicara. Oke.